Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Perencanaan dan Strategi Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Ibu Siti Maria Munjiat SSM PDI. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 2 anggota kelompok yang sama-sama bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Konsep Dasar, Manfaat, Fungsi, dan Prinsip Perencanaan Pembelajaran PAI. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Agni Dwi Meliani, dengan NIM 22810101129, dan Siti Nur Arofah dengan NIM 22810101152. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang berjudul Konsep Dasar, Manfaat, Fungsi, dan Prinsip Perencanaan Pembelajaran PAI. Tahukah kamu bagaimana konsep dasar perencanaan pembelajaran PAI? Apa saja manfaat dari perencanaan pembelajaran PAI? Apa fungsi dari perencanaan pembelajaran PAI? Dan apa saja prinsip perencanaan pembelajaran PAI? Baik, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu konsep dasar perencanaan pembelajaran PAI. Pengertian perencanaan. Perencanaan atau planning dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Anderson dan Bowman dalam buku Theoretical Consideration in Educational Planning seperti yang dikutip oleh Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi berpendapat, perencanaan atau rancangan adalah proses mempersiapkan seperangkat putusan bagi perbuatan di masa datang. Pada hakikatnya, perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Pengertian sistem. Menurut Omar Hamalik, sistem adalah seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling terintegrasi untuk mencapai satu tujuan. Berkenaan dengan itu, dapat dipahami bahwa sistem itu tersusun dari berbagai macam komponen yang saling berhubungan dan bahu-membahu dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Misalnya, sistem pembelajaran yang terdiri dari tujuan pembelajaran, materi, metode, media, dan alat sumber belajar, serta evaluasi pembelajaran. Semua ini akan bermuara kepada pencapaian tujuan pembelajaran yang dimaksud. Sehingga, menurut Rudy Susilana, pembelajaran merupakan suatu sistem. Selanjutnya, pengertian pembelajaran. Jansen dalam Adler Suparman mendefinisikan pembelajaran sebagai interaksi antara pengajar dengan satu atau lebih individu untuk belajar. Direncanakan sebelumnya dalam rangka untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman belajar kepada peserta didik. Jadi, perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Selanjutnya, pengertian perencanaan sistem pembelajaran. Pembelajaran sebagai sistem memerlukan langkah perencanaan program pembelajaran agar rencana pembelajaran yang disusun oleh guru dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas.
Pembelajaran yang berkualitas tentu saja memiliki pedoman yang komprehensif tentang skenario pembelajaran yang diinginkan oleh guru. Hal ini bertujuan agar pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan tuntunan kebutuhan siswa. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi sistem pembelajaran. Ada faktor guru, faktor siswa, dan faktor sarana prasarana. Selanjutnya, komponen sistem pembelajaran ada 5, yaitu tujuan, isi atau materi pembelajaran, strategi atau metode, alat, dan sumber, dan evaluasi. Selanjutnya, ruang lingkup pembelajaran ada 2, yaitu program pengajaran dan proses pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir, hasil pembelajaran. Hasil belajar merupakan suatu puncak proses belajar. Hasil belajar tersebut terjadi terutama berkat evaluasi guru. Hasil belajar dapat berupa dampak pengajaran dan dampak pengiring. Kedua dampak tersebut bermanfaat bagi guru dan siswa. Selanjutnya, manfaat perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Yang keempat, setiap alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketetapan dan keterlambatan kerjanya. Yang kelima, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja, untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Perencanaan tersebut sangat penting bagi guru karena kalau tidak ada perencanaan yang baik, tidak hanya siswa yang akan tidak terarah dalam proses belajarnya, tetapi guru juga tidak akan terkontrol dan bisa salah arah dalam proses belajar yang dikembangkannya bagi siswa. Berkaitan dengan fungsi perencanaan pembelajaran, mungkin pendapat Omar Malik bisa dijadikan sebagai acuan, yakni 1. Memberi guru pemahaman yang lebih luas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pengajaran terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, mengurangi kegiatan yang bersifat trial and error dalam mengajar dengan adanya organisasi kurikuler yang baik, metode yang tepat, dan hemat waktu. Fungsi perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, murid-murid akan menghormati guru yang dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mengajar sesuai dengan harapan-harapan mereka. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk memajukan pribadinya dan perkembangan profesionalnya. Yang ketiga, membantu guru memiliki perasaan percaya diri pada diri sendiri dan jaminan atas diri sendiri. Yang keempat, sebagai acuan untuk melaksanakan proses belajar mengajar di kelas agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Prinsip perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam. Prinsip-prinsip umum yang harus dijadikan pegangan pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar harus berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki siswa. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan harus bersifat praktis. Yang ketiga, mengajar harus memperhatikan perbedaan individual setiap siswa. Yang keempat, kesiapan dalam belajar sangat penting dijadikan landasan dalam mengajar. Yang kelima, tujuan pengajaran harus diketahui siswa. Yang keenam, mengajar harus mengikuti prinsip psikologis. Bahwa ini adalah sumber dari materi yang telah kami paparkan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kurang penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.